Prabowo Subianto berkunjung ke Solo dan bertemu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming pada Jumat 19 Mei pekan lalu. Tak hanya bertemu, dalam Instagram pribadinya, Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya diundang Gibran untuk makan malam di sebuah warung angkringan. Pertemuan Prabowo dan Gibran semakin spesial lantaran saat itu kelompok relawan pendukung Jokowi dan Gibran turut hadir bertemu Prabowo. Dalam kesempatan tersebut, mereka pun menyampaikan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Aksi dukungan yang diberikan relawan Jokowi dan Gibran kepada Prabowo setelah keduanya melakukan makan malam bersama menarik perhatian publik. Orang nomor satu di kota Solo itu dianggap berkhianat terhadap PDI Perjuangan sebagai partai yang membawanya menjadi wali kota. Tak sedikit warganet yang menyerbu akun Twitter pribadi Gibran dan memberikan kritikannya. Sebelumnya, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, menjadi sorotan lantaran mengenakan baju bergambar Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Lantas benarkah sikap dan aksi Gibran dan Kaisang tersebut menunjukkan tak solidnya dukungan terhadap calon presiden yang diusung PDIP? Tim TV One mengabarkan. Pak Prabowo untuk meneruskan program kerjanya Pak Jokowi yang menurut teman-teman relawan itu sudah di relnya untuk memajukan bangsa ini. Oke, kita sudah kehadiran dua narasumber yang bergabung bersama kami. Sudah ada Bang Andre Rosiade, politikus Partai Gerindra. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang. Sehat? Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Selain itu juga ada Mas Eko Kuntadi, relawan Ganjar Pranowo. Selamat pagi Mas Eko. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita nanya, kenapa kok kalau di luar tuh seakan-akan relawan Jokowi ini pecah suara, kita akan mendengarkan dulu. Ini ada rekan kami, Adi Mulya dari kantor DPP PDIP. Selamat pagi Adi, silakan informasi terbaru langsung dari sana. Ya, selamat pagi Kak Marati dan juga pemirsa. Memang kemarin berdampak dari pertemuan Gibran Rakabuming Raka Wali Kota Solo dengan Prabowo Subianto terjadi hingga kemudian dampaknya hari ini kabarnya Gibran Rakabuming Raka akan dipanggil ke DPP PDI Perjuangan di daerah Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kendati memang info yang beredar Gibran akan dipanggil hari ini, tapi untuk saat ini memang kondisi di kantor DPP PDIP di Menteng ini masih terpantau sepi. Kami juga telah menanyakan kepada petugas yang berjaga, memang akan ada pemanggilan dari Gibran Rakabuming Raka hari ini, namun belum dipastikan jam berapa pemanggilan tersebut akan dilangsungkan. Mengenai hal ini, meskipun kemarin Gibran Rakabuming Raka pun telah mengkonfirmasi jika pertemuan itu hanyalah sifat menjamu tamu sebagai tuan rumah dari kota Solo, kemudian kepada Prabowo Subianto, namun pemanggilan terhadap Gibran Rakabuming Raka akan tetap dilangsungkan di kantor DPP PDI Perjuangan yang terletak di Menteng, Jakarta Pusat ini. Namun dapat kami informasikan kembali untuk saat ini memang kondisi di kantor DPP PDI Perjuangan masih terpantau sepi dan belum adanya tanda-tanda akan dimulai atau kedatangan dari Gibran Rakabuming Raka selaku Wali Kota Solo dan juga kader dari PDI Perjuangan. Silakan Kamarati. Terus yang daftarin siapa Bang, diwakilin ya? Oke, terima kasih Adi Mulya mengabarkan langsung dari kantor DPP PDIP. Ini ada rencana Gibran Rakabuming Raka yang dipanggil oleh DPP PDIP karena bertemu Prabowo Subianto. Katanya Gibran mungkin terkait sama itu. Nah, oke, kita langsung saja ya. Ini penasaran ya. Saya mau ke Mas Eko dulu. Mas Eko, kalau mungkin orang di luar sana banyak yang berspekulasi nih, kayaknya relawan Jokowi ini pecah nih suaranya. Satu ke Ganjar, satu ke Prabowo. Emang benar, Mas Eko, pecah suara Ya, nih? kalau lihat dari hasil survei bukan cuma relawan ini kan kemarin mengantarkan Pak Jokowi jadi presiden. Ya, Sudah dua itu kan periode, selesai dong. ya. Sudah itu selesai dong. Kalau kita ngelihat survei,
bukan cuma relawan Pak Jokowi, suara Pak dulu yang milih Pak Prabowo juga banyak juga yang ke Ganjar. Jadi biasa aja. Dalam konteks ini biasa saja. Tapi benar, suaranya saat ini ada yang mendukung Ganjar, ada yang mendukung Prabowo, benar. Kalau gini deh, kalau relawan Jokowi ya, saya pendukung Jokowi 2014-2019. Kan waktu itu ada dua alasan kenapa saya dukung Pak Jokowi. Yang pertama karena saya ingin Pak Jokowi jadi presiden. Alasan yang kedua yang bersamaan karena tidak ingin Prabowo jadi presiden. Kan itu, relawan Pak Jokowi kan Ngomongnya itu samping Bang Andre lagi. Enggak, kebetulan relawannya Pak Prabowo kan. Oh, iya, gitu oke, loh. oke. Alasannya kan itu. Nah, kalau orang-orang yang relawan Jokowi kan agak mirip sama saya alasannya waktu itu. Karena cuma ada dua pasangan kan. Saya bingung kalau kemudian pecah. Karena alasannya cuma dua. Pingin Pak Jokowi jadi presiden, yang satu lagi otomatis nggak pingin Pak Prabowo jadi presiden kan gitu, relawan Jokowi kan. Nah, kalau misalnya ada benar tapi yang kemarin di Solo itu, relawannya Jokowi, Jokowi dan Mas Gibran ya. Relawan Mas Gibran ya. Waktu Mas Gibran maju dari wali kota kan Gerindra juga sebagai partai pengusung. Jadi mungkin saja konfigurasi relawannya juga ada sebagian dari Gerindra gitu lah. Sehingga kemudian sekarang wajar dong ketika Pak Prabowo maju, konfigurasi relawan yang dari Gerindra itu sekarang dukung Pak Prabowo, menurut saya sih wajar-wajar. Jadi cara bacanya mungkin gini, relawan yang mendukung Pak Prabowo nggak pengen Pak Ganjar jadi presiden gitu. Kalau dilihat dari survei, kan ada suara yang dulu mendukung Pak Prabowo, ada yang juga milih Pak Ganjar, ada yang milih Pak Anies, kan gitu. Survei yang ada, coba perhatikan hasil surveinya. Jadi konteks kemarin itu sebenarnya sesuatu yang wajar menurut Mas Eko? Wajar karena waktu itu Mas Gibran kan menjadi wali kota didukung sama Partai Gerindra. Tentu saja banyak orang-orang dari atau katakanlah kader-kader Gerindra atau simpatisan Gerindra yang ikut mendukung Mas Gibran. Nah kalau sekarang Pak Prabowo datang kemudian mereka mendukung Pak Prabowo, memang di situ kan teman-teman dari Gerindra kan pasti harus dukung Pak Prabowo dong. Mas Eko, kira-kira Pak Jokowi tahu nggak? Maksudnya memberikan restu juga nggak? Ada relawan yang ke Pak Ganjar, ada relawan yang ke Pak Prabowo? Sampai saat ini Pak Jokowi belum pernah ngomong harus ke A, harus ke B gitu loh. Dilepaskan aja, jangan gerasa gerusu kata Pak Jokowi. Maksudnya ya jangan gerasa gerusu itu ya nggak usah keburu-buru. Tetapi yang paling pasti nggak ada larangan juga kalau kita mau ke Ganjar gitu. Kita nggak pernah ada diskusi apa-apa. Bang Andre, kalau kemarin pertemuan jadi ngobrol apa Bang? Pak Prabowo sama Mas Gibran. Jadi gini, Pak Prabowo itu Jumat itu memang direncanakan berkeliling Jawa Tengah. Nah, beliau ke Pekalongan, lalu memang direncanakan Sabtu pagi beliau ke Pacitan. Nah, ada pertemuan dengan Pak SBY. Sehingga beliau merencanakan transit itu di Solo. Nah, dalam adat ketimuran ya, tentu Pak Prabowo dalam tanda kutip lah laporan sama penguasa wilayah, yaitu Pak Wali Kota karena beliau bermalam di Solo. Nah, Pak Wali Kota, Mas Gibran sebagai Wali Kota punya rasa ketimuran juga. Ada menteri datang, tentu dijamu oleh Mas Gibran. Sehingga terjadilah makan malam silaturahim antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Tapi yang dibahas ada juga mengenai Pilpres 2024. Setahu saya beliau berdua bersilaturahim karena memang kita tahulah Pak Prabowo dengan Pak Jokowi hubungan sangat baik ya. Bahkan di berbagai lembaga survei itu kita lihat kan Pak Prabowo adalah menteri terbaiknya Pak Jokowi. Bahkan kalau kita lihat ya karena Mas Eko bilang survei-survei ya bahwa banyak pemilih Pak Jokowi yang dulu ya seperti Mas Eko Kuntadi ini akhirnya yang dulu milih itu bergeser memilih Pak Prabowo. Perlahan tapi pasti alhamdulillah. Makanya Pak Prabowo kan sejak bulan April Mei itu kan selalu nomor 1 tuh. Nah, meninggalkan Mas Ganjar maupun Mas Anies. Nah, itu kan bergeser. Nah, dan juga hubungan Pak Prabowo dengan Mas Gibran juga sangat baik. Pak Prabowo itu kan tipikal orang yang selalu memberikan kesempatan kepada anak muda untuk tampil. Salah satu Mas Gibran yang kita usung. Maksudnya cawapres nih? Enggak. Maksudnya tokoh-tokoh muda ya untuk tampil. Misalnya kan Mas Gibran didukung jadi wali kota, Bobi, bahkan Andre Rosiade nih. Anak kampung bukan siapa-siapa, bisa merangkak karir di bawah di Gerindra, dari ketua departemen, wakil sekjen, ketua DPD, anggota Dewan Pembina, bisa jadi anggota DPD. Itu kan menunjukkan bahwa Pak Prabowo memberikan kesempatan kepada anak muda bisa tampil. Oke, itu kan konteks kampung nih, gitu Oke, itu kan bukan konteks pertemuan Pak siapa-siapa, Prabowo dengan Mas Gibran. Tapi kan setelah itu ada deklarasi tuh ya. Nah,
setahu saya kan disampaikan oleh Pak Prabowo, beliau kaget ternyata ada deklarasi itu. Dan informasi yang saya dapatkan Mas Gibran juga waktu deklarasi tidak ada melipir lah, bergeser. Memang tidak ada, dan saya rasa karena memang rencananya mereka berdua pergi makan. Gitu loh. Nah, kalau ada pendukung Pak Jokowi bergeser mendukung Pak Prabowo, ya kalau baca survei kita lihat konfigurasi survei wajar. Oke, karena kalau ini menteri survei, terbaik. Ya, menteri kenapa terbaik kira-kira pendukungnya Pak Jokowi bergeser ke pendukungnya Pak Prabowo, bukan mendukung Pak Ganjar? Kita break dulu ya. Nanti habis ini kita akan bahas sesaat lagi. Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali. Dan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya langsung ke Bang Andre. Bang, tadi terputus Bang. Kalau misalnya tadi Anda juga baca survei, mungkin lebih detail kali ya kalau misalnya Bang Andre dan teman-teman. Tapi kenapa misalnya ada pemilih Pak Jokowi yang beralih ke Pak Prabowo? Padahal kan secara struktur partai, Pak Jokowi dan Pak Ganjar partai yang sama. Ya wajar gitu. Karena memang selama Pak Prabowo 3,5 tahun menjadi menteri Pak Jokowi, beliau bekerja fokus, bekerja membantu Pak Jokowi, sehingga kan di berbagai lembaga survei Pak Prabowo disebutkan adalah menteri terbaiknya Pak Jokowi. Sehingga wajar juga, itu satu ya, menteri terbaik Pak Jokowi. Lalu kedua, karena menteri terbaiknya Pak Jokowi, tentu masyarakat punya persepsi bahwa menteri terbaik inilah yang layak melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Apalagi Pak Prabowo sudah jelas clear selalu menyatakan secara tegas bahwa beliau akan melanjutkan program-program pemerintahan Pak Jokowi. Jadi sehingga wajar kalau pemilih Pak Jokowi perlahan tapi pasti bergeser ke Pak Prabowo. Tentu di Mas Ganjar ada. Tapi sebagian tentu sudah bergeser. Kalau dulu di Mas Ganjar 50% lebih, sekarang ya angkanya dengan Pak Prabowo sudah semakin dekat. Sehingga ini yang menyebabkan sejak bulan April, Mei, ya Pak Prabowo konsisten di nomor 1. Alhamdulillah itu kita syukuri. Nah, Mas Eko, gitu. Mungkin kalau Mas Eko tadi bilang kan ya wajar-wajar saja ya dalam dinamika politik saat ini. Relawan kan bisa menentukan pilihan sendiri. Tapi kalau ngobrol-ngobrol sama relawannya sendiri, kenapa lebih memilih ke Pak Prabowo gitu? Enggak juga sih. Itu kan hitung aja berapa relawan Jokowi yang memilih Pak Prabowo, nggak banyak. Gitu loh. Jadi nggak akan signifikan? Nggak signifikan. Yang pertama gini, relawan itu kan kita ini bergerak berdasarkan pikiran-pikiran sendiri, independen. Dulu kita dukung Pak Jokowi bukan atas instruksi siapa-siapa, dukung Pak Jokowi gitu loh. Begitupun dalam peta sekarang. Tadi kalau ada mungkin pemilih Pak Jokowi yang sebagian bergeser ke Pak Prabowo, dalam survei juga ada kok pemilih Prabowo yang bergeser ke Ganjar ada. Dulu milih Pak Prabowo, sekarang bergeser ke Pak Ganjar. Itu juga signifikan jumlahnya. Jadi dalam peta masyarakat yang floating mass kayak gini, cair kayak gini, kita bukan anggota partai kan agak terbatas ya, orang masyarakat yang resmi sebagai anggota partai, kita ini bukan anggota partai. Jadi floating mass tuh wajar. Sekarang tinggal dilihat bagaimana kemampuan calonnya masing-masing, kan begitu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari struktur tadi Bang Andre bilang Pak Prabowo ini menterinya Pak Jokowi. Dari struktur misalnya Ganjar ini satu partai, sama-sama Jawa Tengah, komunikasinya intens, bukan cuma sebatas komunikasi kerja, tapi juga pada komunikasi yang sifatnya lebih personal. Kedekatan Gibran misalnya secara personal sama Ganjar. Kalau kita lihat bukan cuma sekedar kerja saja, hal-hal yang bersifat kedinasan, tapi lebih pada hubungan personal. Tentu saja transfer teknologi, transfer pengetahuan, transfer kebiasaan, transfer hal-hal yang sifatnya lebih rahasia, itu lebih memungkinkan kepada orang yang secara emosional punya hubungan yang lebih dekat. Tapi gitu. saat ini berarti boleh relawan. Saya tambahkan nih kan? Ya. Apa? Silakan Bang. Mas Eko lupa, Pak Prabowo itu Banyumas, Jawa Tengah juga. Jadi sama Jawa Tengah. Jadi Mas Ganjar, Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu sekampung. Sama-sama Jawa Tengah. Tapi yang juga Mas Ganjar nggak pernah jadi lawannya Pak Jokowi. Oke. Tapi saat ini berarti kondisinya relawan tidak tegak lurus dengan dukungannya Pak Jokowi ya? Kenapa? Silakan dulu deh. Kenapa? Jadi saat ini relawan ini tidak tegak lurus dengan endorse-nya Pak Jokowi. Justru saat karena ini. kita relawan, kita tegak lurus dengan diri kita sendiri. Oke. Kita nggak, masa sih dulu kita dukung Pak Jokowi kan karena kita nggak tegak lurus pada siapa-siapa, kita milih Pak Jokowi gitu loh. Kita milih beliau jadi presiden. Sekarang gitu loh, masa kita mau serahkan kedaulatan kita entah pada siapa gitu loh.
keputusan politik kita harus kita serahkan misalnya even Pak Jokowi, tegak lurus Pak Jokowi kan enggak, bahwa kita melakukan dukungan itu karena kesadaran kita sendiri dan kemudian setelah itu karena kesadaran sendiri kita melakukan pilihan mana Pak Ganjar atau Pak Prabowo, Bang gitu. Andre. Ya ini kan jelas ya, kalau Mas Eko ini ikut yang hari Sabtu yang tanggal 13. Nah, kalau Pak Jokowi sendiri di tanggal 14, kalau kita dengar pidatonya, tunggu bisikan saya. Jadi berbeda memang dengan Pak Jokowi ini. Kalau ya Pak berbeda. Jokowi sebagai presiden. Jadi kalau beliau kan bilang tunggu bisikan saya. Nanti saya bisikin satu persatu. Ya kalau yang saya tangkap ya, saya nggak ingin mengomentari ya, nggak ingin lebih jauh. Tapi yang saya lihat Mas Eko dengan Pak Jokowi beda. Kalau Mas Eko sudah memutuskan, Pak Jokowi padahal menyampaikan kerelawanan. Jadi bisikannya Pak Jokowi bukan ke Mas Ganjar nih berarti ya? Walau misawab. Kalau saya lihat gini, tapi yang jelas kan itu ini yang saya tangkap sebagai orang luar ya. Kalau saya lihat ya sebagai presiden nggak mungkin lah Pak Jokowi ngomong terang-terangan A atau B gitu loh. Itu nggak mungkin. Kita lihat fenomena-fenomena yang bisa kita tangkap saja. Fenomena yang sudah clear yang bisa kita tangkap bahwa arahnya kan nggak mungkin terang-terangan. Pak Jokowi ini adalah politik. Tapi condong kemana? Kalau lihat hasil menurut musra, saya condongnya ke Ganjar. Tapi anaknya juga pakai kaosnya Prabowo loh. Yang Kenapa? Mas Kaisang kan pakai kaos Mbak Puan juga kan? Baik. Lihat hasil musra itu kan kejutan. Ya. 20,6% Pak Prabowo, mohon maaf, Mas Ganjar hanya 19,9%. Itu kata musranya Budiari. Iya, ada musranya Andi Gani, ketua ketua kan itu hasil steering musra. komitenya. Kan hasil musra itu bisa terlihat secara transparan kan. Musra itu dilakukan di seluruh kabupaten, provinsi sudah diumumkan. Kalau Mas Eko nggak percaya, kita gabungin, kita bagi aja kan ketahuan. Nggak, itu musra yang diumumkan oleh Mas Budiari. Mas Andi Gani, ketua steering committee, mengumumkan bahwa yang memenangkan Ganjar. Gitu loh, ini kan musra kan juga bagian dari kreativitas politik teman-teman elit-elit relawan itu kan. Sehingga kemudian ada beda-beda statement, beda-beda Tapi kalau yang bisikan Bang Andre ini yang tadi tunggu bisikan-bisikan ini valid nggak nanti? Bukan kalau ke Pak saya Ganjar, tapi ke Pak Prabowo. saya menangkap yang disampaikan kan beda. Kalau Mas Eko kan sudah clear ke Mas Ganjar, tentu kita hormati. Itu hak pilihan bagian dari negara demokrasi. Tapi yang saya tangkap yang tanggal 14, saya kan nonton tuh. Rati sama Bayu kan nonton. Seluruh rakyat Indonesia kan menonton bahwa Presiden Jokowi menyampaikan di dalam pidatonya, jangan gerasa-gerusu. Beliau membenarkan tadi, jangan gerasa-gerusu, jangan buru-buru kan gitu ya. Kalau nggak salah artinya gerasa-gerusu. Belanda masih jauh. Nah, lalu beliau sampai tunggu bisikan saya. Nah beda dengan Pak Jokowi. Kalau Mas Eko sudah memutuskan, Pak Jokowi tunggu bisikan. Berarti memang beliau nggak nunggu bisikan Presiden. Saya independen. Ini yang saya tangkap itu loh. Saya independen. Ini yang saya tangkap ya. Dulu ketika saya mendukung Pak Jokowi, saya nggak nunggu bisikan siapa-siapa. Itu pendapat saya pribadi. Soal kemudian ada beberapa elit yang dulu mengaku relawan Pak Jokowi, kemudian menggunakan elemen ini untuk tarik sana tarik sini, ya monggo saja. Toh di musra itu ada Pak Muldoko misalnya. Pak Muldoko di survei, lembaga-lembaga survei kan nggak pernah nongol namanya, tapi di musra nongol misalnya gitu loh. Agak sedikit berbeda dengan kondisi. Kalau saya melihat ini bagian dari kreativitas politik teman-teman di musra lah. Sebelum musra kan ada juga silaturahmi relawan Jokowi yang dihadiri oleh Mas Ganjar. Ini jelas loh. Kan belum ada silaturahmi relawan Pak Jokowi. Ada Pak Prabowo kan belum? Ditunggu berarti maksudnya ya? Gimana nih? Ya memang dari awal kan kami juga kaget ya. Dari awal kan kita berpikir musra itu kan hasilnya Mas Ganjar. Kan begitu ya, dari awal ya. Persepsi orang awam memang begitu. Tapi ternyata kan di perjalanan waktu mungkin terlihat oleh pendukung Pak Jokowi, ternyata yang bisa melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi ya Pak Prabowo, ya itu mungkin yang menyebabkan pemilih Pak Jokowi sebagian sudah bergeser ke Pak Prabowo. Kalau saya sih ngelihatnya beda. Sejak lama Pak Budiari itu sudah berakrab-akrab dengan Pak Prabowo, dengan yang itu. Jadi kalau kemudian ini ketua projonya berakrab-akrab ke sana, ya wajar-wajar saja gitu loh. Saya ngelihatnya itu. Jadi sejak dibuat musra dan lain-lain itu,
Mas Budiari sudah menunjukkan keakraban dengan Pak Prabowo. Jadi ya nggak ditanya kenapa akrab. Apakah diminta Pak Jokowi nggak berakrab-akrab? oh, saya nggak tahu. Diminta atau enggak? Pak Sandiaga ini malah ke Pak Ganjar. Apakah diminta Pak Jokowi atau tidak kan kita juga nggak tahu. Dua-duanya tokoh relawan. Berarti Jokowi judul kita benar itu. nggak Mas Eko, relawan Jokowi pecah suara? Enggak lah, elitnya iya barangkali, tapi relawannya di lapangan enggak lah. Elitnya iya. Elit-elitnya aja ini kan sebetulnya ya, ini apa namanya, kalau prinsip relawan itu kan satu, no woman no cry. Ah itu harus prinsip, ini elit-elitnya saja yang prinsipnya nggak no woman no cry gitu lah. Jadi nyari jabatan wamen gitu. Bang, tapi kalau melihat konsolidasi saat ini begitu ya, tadi kan kalau Bang Andre menyebutkan bahwa berdasarkan survei dan lain sebagainya Pak Prabowo bagus gitu ya. Kemudian beberapa relawannya Pak Jokowi juga menyeberang ke Pak Prabowo karena menganggap Pak Prabowo bisa melanjutkan programnya Pak Jokowi gitu. Kondisi seperti ini dengan kita menghitung waktu pendaftaran capres-cawapres, menurut Bang Andre nih akan seperti apa buat Pak Prabowo? Yang pasti gini, kami sekarang kalau di bawah kader Gerindra bekerja keras bagaimana menjaga elektabilitas Pak Prabowo terus naik ya. Dengan cara apa? Kami yang di bawah ini bekerja menemui konstituen, ya, menjelaskan kepada masyarakat kenapa Pak Prabowo yang paling layak dan paling pantas melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Itu kita kerjakan. Dan satu sisi Pak Prabowo juga terus di saat waktu Sabtu atau Minggu, di saat libur beliau terus menyapa masyarakat ya. Dan alhamdulillah saya rasa cara ini sangat baik dan itu terlihat bahwa mulai Desember 2022, Januari 2023, Februari, Maret sampai Mei Pak Prabowo sudah di posisi nomor 1 dan terus konsisten alhamdulillah. Apapun lembaga surveinya Pak Prabowo masih nomor 1. Mungkin kecuali SMRC kali ya. SMRC, Carta. Ya, kalau gitu kan cuma itu aja, LSI aja. Kalau Carta, SMRC kan kita tahu kan indikator memang, juga menempatkan Pak Ganjar. Nah, kemana kemarin tuh pengumuman Burhan tuh indikator tuh Pak Prabowo 34,8. Mas Ganjar 34. Mas Eko buka lagi masih berita. Waktu masih lama mungkin masih berubah juga kali ya nanti ya. Survei-survei SMRC misalnya 64% yang disurvei itu merasa yakin penerus yang bisa melanjutkan program Pak Jokowi itu Pak kalau Ganjar. SMRC kan wajar. Mas Saiful Muzani itu pendukungnya Mas Ganjar, bahkan secara terbuka di Twitter menyerang Pak Prabowo. Ya tapi kan kalau hasil survei kan bisa dilihat metodologinya. Kalau metodologi kita lihat dong indikator soal afiliasi LSI yang memang netral gitu. Oke. Ini bukan relawan Jokowi yang pecah suara nih, narasumber kita juga pecah suara pagi hari ini. Karena ini jangan sampai konsultan yang melekat mendukung Mas Ganjar dijadikan referensi. Cari dong yang tidak jadi konsultan capres tertentu yang memang netral, nggak jadi konsultan siapa-siapa gitu loh. Nanti kita undang sekalian ya lembaga surveinya. Tapi melalui dialog ini saya ke Bang Andre, saya mengundang kita wawancara Pak Prabowo ya Bang ya. Tolongin ya. Insya Allah. Mas Eko juga wawancara Mas Ganjar ya. Wawancara Mas Ganjar ke saya. Pak Prabowo insya Allah siap silaturahim dengan seluruh media yang ada. Baik, terima kasih banyak Bang Andre, Mas Eko sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. Oke, masih ada beberapa informasi yang kami hadirkan. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, salaman. Pas.